lagi bersama aku, Salsa Aulia Zahra. Nah, tema sharing kali ini adalah ojek online. Para sobat online udah pernah kan naik ojek online? Kali ini aku bakal nyeritain salah satu pengalaman aku yang lucu banget ketika aku naik ojek online. Yang pasti kalian juga relate deh. Nah, pengalaman aku ini ada hubungannya dengan komunikasi. Yang mana pasti seru banget. Nah, gak perlu berlama-lama lagi, let's start our sharing session. Nah, pertama-tama, sobat online tahu gak sih apa itu komunikasi? Aku kasih tahu ya, komunikasi adalah suatu transaksi atau pertukaran informasi antara komunikator yaitu pengirim pesan dengan komunikan yaitu penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sobat online tahu gak sih komunikasi ini banyak banget jenisnya? Yang bakal aku bahas kali ini adalah komunikasi berdasarkan prosesnya. Nah, komunikasi berdasarkan prosesnya ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Nah, lebih mengerucut lagi yang akan aku bahas adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini nggak selalu berjalan mulus loh sobat online, karena komunikasi interpersonal memiliki beberapa hambatan. Nah, yang akan aku bahas adalah satu hambatan yaitu miskomunikasi. Nah, sobat online, miskomunikasi sendiri adalah salah paham yang kerap terjadi ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Salah paham ini dapat diindikasikan ketika datangnya respon yang tidak sesuai dengan maksud pembicara. Sobat online tahu gak apa aja penyebab miskomunikasi? Nah, yang pertama, kurangnya konteks atau penjelasan dalam komunikasi, sehingga lawan bicara sulit untuk memahaminya. Nah, yang kedua, seseorang membuat asumsi yang dibenarkan oleh dirinya sendiri. Akibatnya, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, adanya ambiguitas atau ketidakjelasan makna dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, informasi yang disampaikan oleh pembicara terlalu berlebihan, sehingga inti dari pembicaraan tidak tersampaikan. Oke sobat online, sekarang aku bakal nyeritain salah satu pengalaman aku yang termasuk ke dalam miskomunikasi. Pengalaman aku ini pasti sering dirasain oleh kalian para mahasiswa atau semua kalangan yang sering naik ojek online. Yap, kasus ini akan kita beri judul miskomunikasi antara driver ojek online dan penumpangnya. Sobat online tahu kan kalau driver ojol selalu memberikan sapaan terbaiknya kepada kita para penumpangnya. Gak jarang, driver ojol sering mengajak kita untuk mengobrol. Karena kan kalau lagi naik ojol pasti gabut atau bete gitu kan. Nah, untuk memecah kegabutan tersebut, kita pasti adalah ngobrol sepatah dua patah kata sama driver ojol ini. Kayak nanya kita sekolah di mana, kita asal mana, kita asli mana, atau kita kerja apa. Ya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan basic kayak gitulah ya. Tapi aktivitas ngobrol antara driver ojek online dengan kita para penumpangnya nggak selalu berjalan mulus loh. Ada suara angin yang selama perjalanan bakal mengganggu aktivitas mengobrol kita nih, yang mana ini membuat kita ngobrolnya nggak nyambung sama driver ojol. Jangankan kalau lagi naik ojol, selagi boncengan sama temen atau sama pacar aja kita masih sering begitu. Kadang di perjalanan kita tiba-tiba ngerasa dengar suara ada yang ngomong gitu, terus kita jawab kan pasti kayak hah ngomong apa gitu, terus yang bawa motornya ini pasti jawab dong kayak hah apa sih gue gak ngomong apa-apa. Nah pasti kita sering gak sih kayak gitu, karena ya aku juga sering. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cerita aku ya. Nah waktu itu aku mau pergi ke suatu tempat, aku juga lupa mau kemana. Terus aku memutuskan untuk naik ojek online. Nah ketika kita di jalan nih, udah jalan, tiba-tiba mulailah abang ojol ini memulai pembicaraan. Dia nanya, katanya kuliah kak. Terus aku jawab dong,
Iya bang gitu. Nah di sini nih inti masalahnya ketika abang ojolnya tanya kuliah tingkat berapa kak. Mungkin karena suara angin yang terlalu kencang atau suara kendaraan yang lain gitu kan. Pasti di jalan itu banyak kendaraan kan pastinya. Nah aku jadi kurang denger nih si abang ini nanya apa sih gitu ke aku. Aku samar-samar tuh dengernya kuliah di mana kak. Aku jawab kan karena aku anak vokasi IPB, di IPB vokasi bang gitu. Terus si abangnya ini jawab lagi katanya, oh iya anak saya juga tingkat 1 kak. Terus aku disitu kayak, hah ini abangnya tuh nanya apa gitu, kok jawabnya tingkat gitu. Karena aku dengar abangnya jawab kayak gitu, aku jadi refleks ketawa pahit dong. Ini tuh abangnya nanya tingkat berapa atau kuliah di mana sih gitu kan, bingung sendiri tuh aku. Terus di situ kayak ya udah pembicaraannya ngalir terus begitu. Aku nanya lagi ke abangnya, anaknya kuliah di mana bang gitu. Aku nanya kayak gitu. Nah karena aku dari awal nanya kuliah di mana bang anaknya gitu, aku dengernya tuh si abangnya jawab Unhan kak. Refleks dong aku jawab lagi. Aku jawab gini, wah Unhan bang, keren dong. Terus si abangnya tiba-tiba ngomong gini loh, hah Tuhan keren kak. Sumpah di situ aku langsung ngakak banget. Aku kayak mikir, wah ini kayaknya pembicaraan kita sampai sini aja deh, udah gak nyambung banget gitu. Kan ribet ya kalau ngobrolnya dilanjutin terus topiknya tuh udah melayang kemana-mana gitu. Oke sobat online, karena pengalaman aku yang tadi miskomunikasi sama abang ojol itu, aku jadi punya tips nih buat aku kasih ke sobat online sekalian. Tips biar kejadian kayak gini tuh gak terulang lagi nih teman-teman. Oke, tips yang pertama ini bicara sedikit keras. Ya jelas sih, ini biar suaranya tuh bisa terdengar jelas satu sama lain, tapi gak boleh terlalu keras juga karena bisa mengganggu pengendara lain. Dan notes harus tetap sopan. Yang kedua, pakai bahasa tubuh. Nah, pengemudi atau penumpang bisa menggunakan bahasa tubuh untuk berinteraksi satu sama lain, seperti mengangguk ketika menyetujui sesuatu atau menggeleng ketika menolak. Kemudian tips yang ketiga, tips yang terakhir dari aku, yaitu kesabaran dan klarifikasi. Nah, baik penumpang ataupun pengemudi harus memiliki kesabaran untuk mengklarifikasi instruksi atau informasi yang tidak jelas. Penumpang dapat mencoba menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan lebih singkat, sedangkan pengemudi dapat meminta klarifikasi jika merasa kebingungan. Oke sobat online, di dalam dunia yang dipenuhi dengan miskomunikasi, penting untuk kita untuk menyadari dampak-dampaknya dan penting juga untuk kita mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya. Dengan meningkatkan kesadaran akan perbedaan persepsi dan meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan yang lebih efektif. Sobat online, mari bersama-sama kita jadikan komunikasi yang jelas dan penuh pengertian sebagai landasan untuk keberhasilan kita di masa depan. Oke, cukup sekian sharing session kita pada kali ini dan sampai ketemu pada sharing session selanjutnya. Bye-bye!